Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lantaran kita memuliakan bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan yang positif. Sahabat TH dan para pemirsa dimanapun berada, semoga rahmat Allah di bulanan suci ini selalu terlimpahkan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Untuk pertemuan kali ini bahasannya adalah tentang istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Diawali dengan Quran surat An-Nisa ayat 106, yaitu Allah berfirman, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita memiliki kesalahan sebesar apapun kesalahan itu, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka alangkah baiknya dan alangkah seharusnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa qala ta'ala lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar ila qaulihi ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Quran surat Al-Imran ayat 15 sampai dengan 17. Allah berfirman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sampai dengan akhir firman ini, dan janganlah memohon ampun di waktu-waktu yang sahur. Wa qala ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, mumpung kita berada di bulan Ramadan ini, yang kata Nabi Muhammad SAW ini adalah bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya dosa-dosa kita yang telah lalu kita muhasabah binafsi, muhasabah diri, kita mengoreksi kesalahan diri kita sendiri, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighfar yang paling simpel, yang paling mudah diucapkan adalah dengan kalimat astaghfirullahal azim, atau bisa disingkatkan lagi yaitu Allahumma gfirli ya Allah, Allahumma gfirli ya Allah, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat istighfar yang paling simpel. Hadis yang pertama di dalam kitab ini tentang istighfar adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratin. Jadi demi Allah,
sesungguhnya Rasulullah itu memohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, hadis yang pertama ini adalah gambaran betapa manusia itu adalah tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Maka dari itu, meskipun Rasulullah itu bersifat maksum, maksum artinya di sini adalah terbebas dari dosa yang masa lalu dan dosa yang akan datang. Bahkan seperti itu Rasulullah pun mengajarkan kita untuk selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun dalam sehari beristighfar sebanyak 70 kali. Padahal Rasulullah di sini tidak memiliki dosa apapun karena beliau bersifat maksum. Alangkah baiknya di bulan nan suci ini, bulan yang penuh maghfirah ini, kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampun kepada Allah agar semua dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya adalah wa anhu radhiyallahu anhu. Wa anhu di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam yadhnibu dhahaballahu ta'ala bikum wala haja'a biqaumi yudnibuna fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak berbuat dosa dan tidak beristighfar dan bertobat, niscaya Allah Ta'ala pergi membawa kalian dan datang dengan kaum lain yang berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah pun mengampuni mereka. Jadi hadis yang kedua ini adalah seandainya kita itu tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan mengutus orang-orang di sekitar kita ataupun siapapun, karena ujian itu datangnya dari berbagai macam sudut. Ada ujian itu yang datangnya dari istri dan anaknya, seperti Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah dengan anak dan istrinya yang tidak taat kepada beliau. Ada lagi yang diuji dengan saudaranya, yaitu Nabi Yusuf, difitnah saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dan akhirnya dijual pada Raja Mesir saat itu. Ada lagi Rasulullah Muhammad SAW dimusuhi oleh pamannya sendiri. Maka musuh-musuh kita atau orang-orang yang menguji kita itu datangnya tidaklah jauh, bahkan datangnya lebih dekat daripada keluarga kita sendiri. Maka apabila kita merasa tidak memiliki dosa, tentu tidak mungkin, karena setiap orang itu pasti memiliki dosa, entah itu dosa yang hakul adami ataupun hakullah. Kalau dosa hakul adami itu kita harus meminta ampun kepada yang bersangkutan, karena hakul adami ini berurusan dengan manusia dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Kalau itu dosa hakullah, hakullah ini di sini adalah maksudnya dosa kita kepada Allah. Sebagai contoh, kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, itu dosa kita kepada Allah. Dosa kita tidak mengerjakan sholat maktubah atau sholat 5 waktu, itu dosa kita kepada Allah. Maka cukup dengan beristighfar saja kita itu bisa diampuni oleh Allah, dengan catatan kita harus mengqadha sholat, menyaur atau membayar hutang kita tentang puasa Ramadan di tahun-tahun yang kemarin. Kalau dosa itu tentang hakul adami atau dosa kepada sesama muslim, maka Allah tidak akan pernah bisa mengampuni dosa kita kecuali kita memohon ampun kepada sanak famili atau orang yang bersangkutan yang pernah kita berbuat dosa itu. Hadis yang terakhir yang saya bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Daud. Diriwayatkan dari Abu Daud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang membiasakan membaca istighfar atau dia membawa istighfar, maka Allah akan melapangkan segala kesempitannya, memudahkan segala kesulitannya, dan memberi rezeki yang tanpa diduga-duga. Riwayat Abu Dawud. Jadi Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menjelaskan bahwasanya seandainya kalimat istighfar itu sudah mendarah daging kepada kita, kemanapun kita membawa istighfar itu, kita sebelum tidur kita beristighfar dulu, sebelum bekerja kita juga beristighfar, maka di situ janjinya Allah di dalam hadis ini adalah Allah akan melapangkan segala kesempitan kita. Apapun kesempitan kita, kalau kita meminta jalan keluarnya kepada Allah melalui istighfar, insya Allah Allah akan melapangkan segala kesempitan kita. Dan yang paling utama adalah memudahkan segala kesulitan dan melapangkan rezeki kita. Karena dengan istighfar, lapangnya rezeki kita akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit dari keterangan di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita bahwasanya kita itu adalah termasuk makhluk lemah. Kita belum tentu masuk ke dalam surganya Allah. Makanya tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bahkan Rasulullah pun yang sempurna seperti itu masih membaca istighfar 70 kali. Alangkah baiknya dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, kita harus membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.